Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bruder, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56 sangat menarik untuk menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan itu menjadi dasar bagi kita untuk berdialog. Apa akibatnya kalau orang tidak mau mendengarkan? Apa akibatnya kalau suami tidak mau mendengarkan istrinya, istri tidak mau mendengarkan suaminya, yang didengarkan hanya suara HP? Yang terjadi kalau orang tidak bisa saling mendengarkan adalah pertengkaran. Kalau orang tidak bisa saling mendengarkan, yang terjadi adalah kerusuhan. Contohnya apakah ada? Ada dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul pada hari ini. Bagaimana ketika Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Orang-orang yang ada di sekitarnya itu berteriak-teriak dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia
dan menyeret dia keluar kota untuk melemparinya dengan batu. Orang-orang menutup telinga. Menutup telinga kan sama dengan tidak mau mendengarkan. Menutup telinga itu kan sama dengan tidak bisa mendengarkan. Akibat dari tidak bisa mendengarkan orang inilah lalu ada yang menjadi korban, yakni Stefanus, seorang diakon. Mereka tidak mau mendengarkan, tetapi mereka justru malah menutup telinga mereka. Akibatnya adalah kehancuran. Akibat adalah pertengkaran. Bapak Suci Paus Fransiskus pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini memberikan pesan kepada kita semua. Karena dalam kenyataannya, dalam hidup ini kita sedang kehilangan kemampuan untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita itu kehilangan kemampuan untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kurang mendengarkan cerita dari putra-putrinya. Mungkin istri kurang mendengarkan cerita dari suaminya, sehingga bisa lalu bercerita ke orang lain. Mungkin romo-romo kurang bisa mendengarkan suara umatnya. Seringkali lalu yang terjadi adalah siling surup. Yang seringkali terjadi adalah miskomunikasi. Padahal mendengarkan bukan sekedar menangkap suara. Ya, mendengarkan itu bukan sekedar menangkap suara, tapi mendengarkan pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengarkan jawaban Tuhan ketika Bapak Ibu berdoa? Atau Bapak Ibu setelah mohon Tuhan, kami mohon ini, mohon anak saya diterima di perguruan tinggi Tuhan, amin, langsung ditutup. Lah Tuhan belum ngendika, kita sudah menutup kok. Coba kalau doa. Kalau Bapak Ibu berdoa, itu cepat-cepat menutup atau diam dulu mendengarkan suara Tuhan? Kita cenderung untuk lalu menutup. Lah Tuhan akan berbicara, kita sudah menutup telinga kita. Ini yang kerap terjadi dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan ini, dalam berrelasi dengan Tuhan pun kadangkala yang terjadi bukan lagi dialog, tetapi monolog. Tuhan kami mohon, kami minta ini Tuhan, amin, langsung kunjuk rampung. Lah Tuhan belum menjawab, kita sudah menutup kok. Maka seringkali doa kita jangan-jangan tidak dikabulkan, itu karena kita tergesa-gesa menutup doa kita itu. Bapak Suci juga menyampaikan kepada kita bahwa mendengarkan itu berbeda dengan nguping. Nguping tahu ya, nguping? Yang kaku dan jepiping ini loh. Mendengarkan itu berbeda dengan nguping. Kalau nguping itu lalu sambil memata-matai biasanya. Ada orang yang tahu tidak ya? Lalu nguping. Nguping itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau lalu sudah mendengar apa yang di kuping itu, lalu akan disebarkan. Namanya saja juga nguping. Apakah penuh utuh yang didengarkan? Pasti tidak. Wong sembunyi-sembunyi, memata-matai orang. Ini yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Suci sangat menyayangkan dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan di tengah-tengah publik masyarakat ini, orang cenderung saling membicarakan, bukan saling mendengarkan. Kita diajak untuk melihat keluarga kita masing-masing.
melihat diri kita. Saya termasuk tipe orang yang bisa mendengarkan atau tidak toh sebetulnya. Mendengarkan dengan telinga hati atau tidak toh sebetulnya. Apakah saya ketika mendengarkan seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, atau kita seringkali mendengarkan sampai tengah-tengah itu lalu sudah dipotong, sudah di-cut, belum selesai berbicara sudah dipotong. Ini yang kadangkala lalu menimbulkan yang namanya miskomunikasi. Ini yang lalu bisa menimbulkan yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Istri belum selesai rampung omong, suami sudah mengatakan atau sudah berasumsi seringkali. Berasumsi. Kalau omongannya manis-manis ini pasti ada sesuatu ini. Pasti akan minta sesuatu. Itu kan namanya asumsi. Maka dengarkan siapapun yang bercerita dengan menggunakan telinga hati sampai selesai, sampai tuntas, sehingga tidak terjadi yang namanya pertengkaran, yang namanya perselisihan, yang namanya salah paham. Salah paham itu terjadi ketika orang belum selesai mendengarkan sampai tuntas. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, belajar dari apa yang dibuat oleh orang-orang banyak dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Ketika orang itu hanya berteriak-teriak dan menutup telinga. Itulah awal dari perselisihan. Itulah awal dari pertengkaran, bahkan sampai awal dari pembunuhan. Semoga kita sungguh-sungguh bisa menggunakan telinga hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus kepada kita semua, supaya kita dalam hidup ini lebih cenderung untuk mendengarkan daripada cenderung untuk membicarakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,